Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspita dengan NIM 8002071. Selanjutnya bab 4 yang berjudul teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan atau leadership theory. Teori kepemimpinan yang pertama itu teori genetis, menjelaskan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan untuk bisa menjadi pemimpin. Dia telah memiliki bakat dan mempunyai kemauan untuk bisa menjadi pemimpin. Menurut teori kepemimpinan, seperti teori genetis, mengasumsikan bahwa tidak setiap orang dapat menjadi pemimpin. Hanya beberapa orang yang memiliki pembawaan dan bakat saja yang dapat menjadi pemimpin. Hal tersebut memunculkan pemimpin tidak hanya sekadar dibentuk tetapi dilahirkan. Teori kepemimpinan yang kedua yaitu teori sosial, yang menyatakan bahwa seseorang akan dapat menjadi pemimpin karena lingkungannya yang mendukung, keadaan dan waktu memungkinkan ia bisa menjadi pemimpin. Setiap orang memimpin asal diberikan kesempatan dan diberikan pembinaan untuk dapat menjadi pemimpin meskipun ia tidak memiliki pembawaan atau bakat. Adapun istilah dari teori kepemimpinan sosial, yaitu pemimpin itu dibentuk bukan dilahirkan. Teori kepemimpinan yang ketiga yaitu teori ekologis. Dalam teori kepemimpinan ekologis menyatakan bahwa gabungan dari teori genetis dan sosial di mana seseorang akan menjadi pemimpin membutuhkan bakat dan bakat tersebut mesti selalu dibina agar berkembang. Kemungkinan untuk bisa mengembangkan bakat tersebut tergantung dari lingkungannya. Teori kepemimpinan yang keempat yaitu teori situasi. Dalam teori kepemimpinan situasi menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin ketika berada dalam situasi tertentu karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Akan tetapi pada situasi yang lainnya kelebihannya tersebut tidak dibutuhkan. Akhirnya ia tidak akan menjadi pemimpin lagi, bahkan bisa jadi pengikut saja. Yang kedua yaitu penelitian tentang kompetensi kepemimpinan paling penting menurut pemimpin di seluruh dunia. Yang pertama itu menunjukkan etika yang kuat dan memberikan rasa aman atau strong ethic dan safety. Tema itu artinya menggabungkan 2 dari 3 atribut yang dinilai paling tinggi, standar etika dan moral yang tinggi, memilihnya sebagai salah satu yang paling penting, dan mengkomunikasikan harapan yang jelas. Secara keseluruhan, atribut-atribut tersebut adalah tentang menciptakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya. Seorang pemimpin dengan standar etika yang tinggi menyampaikan komitmen terhadap keadilan, menanamkan keyakinan bahwa mereka dan karyawan mereka akan menghormati aturan main. Demikian pula ketika para pemimpin dengan jelas mengkomunikasikan harapan mereka menghindari membabi buta orang dan memastikan bahwa semua orang pada halaman yang sama dan lingkungan yang aman. Karyawan dapat bersantai menggunakan kapasitas otak yang lebih tinggi untuk keterlibatan sosial, inovasi, kreativitas, dan ambisi. Yang kedua, memberdayakan orang lain untuk mengatur diri sendiri atau self-organizing, memberikan arahan yang jelas sambil memungkinkan karyawan untuk mengatur dan pekerjaan mereka sendiri diidentifikasikan sebagai kompetensi kepemimpinan terpenting berikut. Tidak ada pemimpin yang bisa melakukan semuanya sendiri. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendistribusikan kekuatan ke seluruh organisasi dan mengandalkan pengambilan keputusan dari mereka yang paling dekat dengan tindakan penelitian. Telah berulang kali menunjukkan bahwa tim yang diberdayakan lebih produktif dan proaktif, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, dan menunjukkan tingkat kepuasan kerja dan komitmen yang lebih tinggi kepada tim dan organisasi mereka. 3. Menumbuhkan rasa koneksi dan kepemilikan atau connecting dan belonging. Pemimpin yang sering berkomunikasi dan terbuka dan menciptakan perasaan keberhasilan dan gagal bersama sebagai satu paket. Membangun fondasi yang kuat untuk koneksi adalah spesies sosial yang ingin terhubung dan merasakan rasa memiliki. Dari perspektif evolusi, keterikatan penting karena meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup di dunia yang penuh dengan predator. Penelitian menunjukkan bahwa rasa koneksi juga dapat memengaruhi produktivitas dan kesejahteraan emosional. Sebagai contoh, para ilmuwan telah menemukan bahwa emosi menular dari tempat kerja, artinya karyawan merasa terkuras secara emosional hanya dengan menonton interaksi yang tidak menyenangkan antara rekan kerja. Yang keempat, menunjukkan keterbukaan terhadap ide-ide baru dan mendorong pembelajaran organisasi atau efficient learning.
kesamaan fleksibilitas untuk mengubah pendapat, bersikap terbuka terhadap ide dan pendekatan baru, dan menyediakan keamanan untuk coba-coba. Seorang pemimpin memiliki kekuatan merupakan mendorong pembelajaran. Jika tidak, mereka berisiko menahannya. Mengakui kita salah itu tidak mudah. Sekali lagi, efek negatif dari stres pada fungsi otak sebagian harus disalahkan dalam hal menghambat pembelajaran. Para penelitian telah menemukan bahwa berkurangnya aliran darah ke otak di bawah ancaman mengurangi penglihatan, tetapi seolah-olah kita dapat menghadapi bahaya langsung. 5. Memupuk pertumbuhan atau nurture growth. Berkomitmen pada pelatihan yang berkelanjutan dan membantu saya tumbuh menjadi pemimpin generasi selanjutnya. Merupakan kategori terakhir. Semua organisme hidup memiliki kebutuhan bawaan untuk meninggalkan salinan gen mereka. Mereka memaksimalkan peluang keberhasilan anak mereka dengan mengasuh dan mengajar mereka. Pada gilirannya, mereka yang menerima merasakan rasa terima kasih dan kesetiaan pikiran orang-orang yang paling Anda syukuri, orang tua, guru, teman, dan mentor. Yang C itu bagaimana manajer menjadi pemimpin? Apa yang ia temukan adalah bahwa untuk membuat transisi berhasil, eksekutif harus menavigasi serangkaian perubahan rumit dalam fokus dan keterampilan kepemimpinan mereka. Yang saya sebut 7 progresif seismik, mereka harus belajar untuk beralih dari spesialis ke generalis, analisis ke integrator, ahli taktik ke ahli strategi, tukang batu ke arsitek, pemecah masalah ke pembuat agenda, pejuang ke diplomat, dan mendukung anggota pameran untuk pemimpin peran. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.